Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canon, saya dari Ma'iyah Turen, sekaligus guru yang tidak pernah diangkat jadi pegawai negeri. Biasa curhat. Canon, satu yang kalau yang tadi menyanjung-nyanjung, kalau saya sampai detik ini protes numateng Cak Non. Alasannya kenapa? Sejak reformasi bergulir, pada saat Orde Baru berkuasa, Cak Nun lantang di televisi, radio, di mana event, lalu berani teriak kepada penguasa saat itu. Bahkan hanya segelintir orang yang berani mengkritik Pak Harto, cuma Cak Nun yang berani pada saat itu. Tapi entah sekarang ketika banyak istilahnya orang-orang yang berani berkoar-koar di televisi, Cak Nun justru turun ke bawah gitu. Apa alasannya? Satu. Kemudian yang dua, Cak Nun, ini yang menjadi misteri saya. Apa yang panjenengan sampaikan, panjenengan sama Cak Nurkolis Majid juga Gus Dur, yang disampaikan kepada Pak Harto pada saat genting sehingga Pak Harto mampu lengser pada saat tahun 1998 awal mulai reformasi bergulir. Demikian Cak Nur. Oke, tak jawab. Iki kudu dijawab langsung cek mantes ya, soal pertanyaannya terus langsung soal jawab ngono ya. Apa sebabnya aku saiki gak koyo zaman Pak Harto ngelawan Pak Harto, saiki aku gak ngelawan. Siji, ngene, nek ancene kon ngongkon aku ngelawan, mulai meneh aja ngundang aku mengisor ini ya. Wis lilo kon, dadi aja atik ngongkon aku nang Turen. Lho ya apa kon dikarepmu? Ya apa, nek anjene tak urusi, nek kon ngekeki mandat tak urusi diluk ae kok. Wong Pak Harto mek tak parani tok. Ayo tapi nek aku anjene kudu ngurusi kono, aku aja dikongkon mudhun. Siji ya. Nomor loro, seje masalah zaman Pak Harto karo zaman saiki. Wong sing jenenge reformasi ku biyen duduk kok dhek iku kepengin menjatuhkan Soeharto. Dhek iku cemburu kok Pak Harto tok sing nyolong, wong aku ya kepingin. Akhirnya saiki kabeh nyolong, ngono rek ceritane ya. Entek-entekan wis. Kene tak duawakno, tak detail aku nduk datane kabeh ya. Nah, jadi sekarang ini tingkatnya sudah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terus apa meneh? Sumum bukmun omyum fahum la yarjiun. Iki gampang urusane, wis kono jare melok-melok. Gusti Allah wis menangani ini secara langsung, cuman awakmu dikon sabar. Ngono lho. Kecuali Gusti Allah ngongkon aku langsung, nun ayo nun diberesi. Oke. Gak ngongkon sampai saiki arene. Aku beresi masalah Indonesia. Kalau dulu itu saya beresi karena musuhnya jelas, sasarannya jelas, nembaknya jelas. Kari tak parani Pak Harto. Sekarang saya selani dengan pertanyaanmu, apa yang diungkapkan kepada Pak Harto pada waktu itu? Yang Anda ketahui dan yang dunia ketahui dan semua kelas menengah maupun wartawan ketahui adalah resepsi ketika Pak Harto sudah mau turun. Tapi pada saat akad nikah, tidak ada yang tahu. Jadi urut-urutannya tanggal 12 Mei 1998 itu ada padang bulan di Jombang, dan kita melakukan istighosah cukup lama dan besar-besaran karena besok pagi akan terjadi kerusuhan di Jakarta, sehingga pagi saya langsung ke Jakarta dan terjadi kerusuhan, bukan karena saya datang terus terjadi kerusuhan, bukan karena saya sudah rencanakan sejak di padang bulan, tapi pokoknya gitu itu. Tanggal 13 kerusuhan di Trisakti, enggak, 11 itu padang bulan, 12 mulai kerusuhan di Trisakti, 3 pembunuhan mahasiswa ini, demo dan pembunuhan, penembakan dari jembatan itu yang sampai hari ini tidak bisa dilacak siapa yang melakukan, dan pelaku-pelakunya tetap akan kita jadikan calon presiden. Saking Rohman Rohimnya hati kita ini. Kemudian tanggal 13-nya melebar dengan penjarahan-penjarahan, toko-toko, dan saya berada di tempat itu di semua kerusuhan. Saya 13 kerusuhan,
Pak Harto mulai ketakutan karena kalau sama mahasiswa dia sama sekali tidak takut, tapi kalau rakyat mengamuk dan maka berarti dia hatinya hancur karena dia merasa gagal menjadi pemimpin. Kemudian tanggal 14 melebar ke luar kota, Solo dan lain sebagainya, terjadi pembakaran mall seterusnya. Kemudian 15-16 secara sporadis terjadi berbagai macam kerusuhan, tapi juga negosiasi-negosiasi. Semua pada kebingungan, TNI tidak satu, ada TNI merah putih, ada ABRI waktu itu, ABRI merah putih, ada ABRI hijau dan sebagainya. Ada Kiflan Zain di tempat hijau, ada Syafri Samsudin, kemudian yang di merah ada Edi Sudrajat, ada beberapa jenderal yang lain. Saya waktu itu tinggal dengan Mbak Fia di Kelapa Gading, dan Kelapa Gading itu pecinan. Ada dua pecinan di Jakarta, ada kota Cina di Jakarta, yang satu Glodok, yang satu Kelapa Gading. Glodok hancur lebur, Kelapa Gading aman karena ada saya di sana. Saya artinya perusuh-perusuh tidak tega sama saya, sehingga setelah selesai kerusuhan Cina-Cina semua berkumpul, saya sama Mbak Fia diundang untuk menyatakan terima kasih, dan saya bingung matur nuwun napa niki, soalnya tidak ada kerusuhan di sini karena mereka berkewuh semacam. Saya tidak tahu yang sebenarnya terjadi apa, tapi pokoknya seperti itu kejadian. Terus tanggal 17 saya mendengar di sini rusuh, kemudian waktu itu saya bikin di sini, di ruangan ini sebelum dibangun ini, saya memanggil yang sekarang orang yang jadi ketua SAR sekarang, Mas Broto Seno, dengan pangapnya dan beberapa menterinya dalam aktivisme Jogja pada waktu itu, untuk membuat Isowanan Agung, mengumpulkan 1 juta rakyat Jogja di alun-alun. Nah, saya Broto Seno bekerja keras mengumpulkan, dan nama itu yang bikin saya Isowanan Agung, itu baru pertama kali terjadi dan belum pernah lagi terjadi, dan belum pernah ada kata Isowanan Agung. Itu harus dilahirkan kata-kata itu oleh turunan raja-raja terbesar Jakarta. Bapak orang masih raja. Terjadilah, dan di Isowanan Agung itu terjadi di alun-alun. Saya pas di Jakarta, karena saya memang ngurusin Jakarta, disitulah saya difitnah. Di acara yang saya bikin itulah saya difitnah bahwa saya orangnya Soeharto. Maka kemudian kasihan ini mau dibakar dan seterusnya. Kemudian tanggal 17 ketika tempat ini mau dibakar, saya rapat jam setengah 10 malam dengan Nurholis Majid, Malik Fajar, Utomo Dananjaya, dan 2 orang lagi. Kami berlima menyusun surat kepada Pak Harto, menganjurkan agar Pak Harto sesegera mungkin turun meletakkan jabatannya sebagai presiden, dan kita kasih 4 formula atau 4 cara. Nah, tanggal 18 besok pagi itu kita konferensi pers di hotel wisata di sebelah baratnya Hotel Hari, dan saya yang ngaji, saya yang memimpin doa, saya yang ngajak mereka menangis dan seterusnya. Tanggal 18 pagi surat itu kita kasih secara resmi kepada Menteri Sekretariat Negara, yaitu Bapak Saadillah Mursyid. Kemudian sekitar jam 1 siang surat itu langsung dikasihkan kepada Pak Harto. 18 pada Isya Pak Harto telepon Cak Nur dan telepon saya dan menyatakan terima kasih atas saran untuk turun, dan dia bersedia untuk turun. Kemudian dia mengatakan kalau bisa turunnya saya, gantinya presiden ini jangan sampai menimbulkan kerusuhan apa-apa, harus kita jaga bersama. Maka saya mohon ditemani untuk meletakkan jabatan. Akhirnya nggih, nek ngoten kula dolekno wong songo pisan mesisan. Wong tuwek-tuwek kita minta untuk mempersaksikan, jadi Gus Dur diundang, terus Pak Ali Yafi dan seterusnya ya, pokoknya 9 orang. Terus mengadakan pertemuan besok paginya dengan Pak Harto di istana pada tanggal 19 Mei. Itu ya. Iki dawa ceritane akeh dimensi, tapi pokoknya tak singkat. Isine iku mang ngono iku mang tok. Dan aku secara pribadi ngomong sama Pak Harto kula niku ngangkel kali Golkar kali TNI niku. Lho napa aja? Sampeyan niku dikon dadi presiden terus iku lak zalim niku. Ngono aku.
Sampean kuwi duwe hak momong putu, nyiram kembang gitu. Gendong-gendong anak lan duwe hak sampean. Mosok sampean gak oleh urip normal sebagai menungso. Harmo aku mesti ngongkon sampean dadi presiden terus. Mangkel aku, ngono aku. Pak Harto mesem karo pahit iki. Iki nyayang aku tak ngongkon aku mudhun arek iki. Tapi gak iso muring-muring dek, wong aku guyang-guyu ngono iko. Mun ta Pak sampean ngondo aku gak dadi bisa yo gak parek. Dek ngomong ngono to? Nek wong ngomong padekan mesti Jawa Timur ya. Mesti Jawa Timur. Terus akhirnya Pak Harto mau kita temenin, tapi kemudian dikodeta situasinya. Seharusnya tidak seperti yang terjadi di reformasi. Singkat kata, seharusnya Pak Harto turun, Habibie turun, kabinetnya bubar, MPR bubar, DPR bubar. Kita bikin komite reformasi, nomor 1 ada 45 orang, Gus Dur, Megawati semua, Cak Nur, itu komite reformasi. Tanggal 21 akan kita lantik menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Hari itu juga besoknya MPRS ini akan kita minta untuk sidang menentukan kepala negara sementara yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu secepat-cepatnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu ceritanya. Tapi kemudian wah mohon maaf ini. Kemudian ini ditentang oleh Pak Amin Rais karena dianggap itu permainannya Pak Harto. Karena Pak Amin Rais memang kita larang untuk ikut ketemu Pak Harto dan Pak Harto sendiri tidak mau ketemu Pak Amin Rais. Sebabnya apa? Pak Amin iki wis arek iki, Pak. Karena Pak Amin itu orang yang sangat garang, orang yang sangat progresif, orang yang sangat seperti macan. Nah, saya harap Pak Amin nggak usah ketemu Pak Harto karena sampean itu seorang harimau. Nah, Pak Harto itu raja harimau, ngono masalahe. Sampean kok dicatek ngono to. Dadi nek kepengin musuh macan, gampang musuhe. Laler lho gak iso dek nglawan. Nah, aku tak dadi laler mlebu kupinge. Wis beres Pak Harto. Ngono ra ilmu iku ya. Oke, wis ya. Pak Harto pernah saya bikinkan nyun sewu, saya pernah bikinkan surat sumpah kepada Tuhan dan bangsa Indonesia dengan 4 klausul. Dan beliau menandatangani, kemudian saya bawa dia ke Masjid Baitur Rahman untuk menyatakan kepada Tuhan. Tapi karena politisi-politisi Jakarta tidak percaya kepada saya, akhirnya saya larang datang dan totoan nek wani ngadili Soeharto tak jajal nek kon wani. Sumpahnya itu saya tuliskan begini, siji, saya Soeharto mantan Presiden RI bersumpah kepada Tuhan dan bangsa Indonesia tidak akan pernah menjadi presiden lagi. Harus aman nak. Pak Harto wis gak dadi, wis mari ngono bagus Dur, bagus Gusur, Bahopo terserah pokoknya. Pokoknya dudu Pak Harto ya aman ya. Nomor 2, saya Soeharto mantan Presiden RI bersumpah kepada Tuhan dan bangsa Indonesia bahwa saya tidak akan turut campur terhadap setiap proses pemilihan presiden. Dulu aman sih, aman. Mulane SBY sudah di presiden, Gus Dur sudah di presiden meskipun kudu sowan ping 7 sih nang Pak Harto. 3, saya Soeharto mantan Presiden RI bersumpah kepada Tuhan dan bangsa Indonesia bahwa saya siap diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan saya selama menjabat sebagai presiden. Dulu beres arek. Loh. Janji nang aku kayak ngono, tapi sing ngadili gak wani lah. Aku kan dadi hakim ta ya apa? Aku kan dadi jaksa ta ya apa? Lah aku wis bukano dalan. Anjane dapurmu gak ono sing wani. Wong anjane dapurmu jane yo mek melok maling, nek Soeharto rampok kon copet. Sekarang pun kalau mau besok saya ke Cendana. Ojo macam-macam tak banting temen kok. Yes, tenang aja kan. Aduh, udah sampian, kan di sampian nih. Oh, Robaniyin karo Majnun. Jadi gabungan Gusti Allah karo iblis ya. Yes, okay, I love you. Kesim. Jaga, ya tapi bahasa Jember lah. Kita ngomong blokoyo apa anane ya. Nomor 4, saya Presiden RI, mantan Presiden RI berjanji bersumpah kepada Allah dan bangsa Indonesia
bahwa saya siap mengembalikan harta rakyat yang dibuktikan oleh pengadilan sebagai bukan milik saya. Lah wis ah. Dalane wis kari dileboni tapi gak ono sing gelem nglakeni, ya toh. Gak ono sing gelem nglakoni sampai hari ini karena mereka kalau Soeharto diadili, Soeharto ngomong ini, ya wis aku adilno tapi tak cangking arek-arek kabeh. Nggih, tak cangking. Saya hari ini sore ini tadi meminta agar supaya diterbitkan buku keuangan protokoler cendana untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia siapa saja yang pernah mendapat uang dari Soeharto. Kandile saya ini. Wonem sip iku ya. Satu hal terakhir untuk jawab sampean. Sampean ngerti El Nino? Ya sekarang kan ada badai El Nino yang dikhawatirkan akan memuncak. Nah, badai El Nino ini memuncak sekian kali sejak kita hitung sejak kemerdekaan. El Nino itu naik munggah nemen badainya itu akan terjadi sesuatu yang penting di Indonesia. Misalnya tahun 57-58 itu terjadi pemberontakan Permesta dan PRRI, Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar. Kemudian biasa terus naik lagi 65 yaitu G30S. Terus El Nino naik lagi tahun 82, 83 terjadilah pembakaran toko-toko Cina dan penjarahan mal-mal di Solo. Pada saat yang sama terjadi bentrok besar di lapangan Banteng dan peristiwa Tanjung Priok yang sangat gawat dan sangat terkenal di seluruh dunia. Itu tahun 82, 83. Kemudian El Nino naik lagi tahun 97, 98 terjadilah penembakan Trisakti dan reformasi. Dan besok ini El Nino akan naik ke puncaknya lagi pada bulan Oktober dan November mben iki. Nah, karo aku. Enggak begitu November kok gak apa-apa. Loh, kok gak apa terus Gusti Allah moro tak abusi. Ngono gitu. Gak melok-melok aku. Kan ngati lapo, sak karep-karepku aku sing duwe ya toh. Aku sing gawe, tapi kita mohon kepada Allah, ada atau tidak El Nino, Allah akan merubah nasibmu karena Anda semua berhati suci di sini. Karena Anda semua betul-betul mengharapkan Indonesia akan berubah. Dan kalau kamu rubah hari ini, nanti petugas berikutnya masih sama mentalnya. Maka perubahan Indonesia nanti menunggu anak-anak semacam ini, semacam sampean. Maka saya turun ke bawah untuk apa? Untuk memastikan bahwa ada manusia Indonesia yang benar-benar bisa dididik untuk menjadi nasionalis sejati, untuk menjadi pecinta rakyatnya. Mulanya aku gelem mudhun ngene iki untuk memastikan itu di mana-mana. Ngono ya.